Karomah Syekh Kuro. Karomah utama Syekh Kuro adalah kelebihannya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemampuan itu ditularkan kepada santri-santrinya, salah satunya Nyai Subang Larang. Beliau juga hafal Al-Quran. Dan karomah Syekh Kuro yang tercatat dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, di antaranya ucapan beliau yang menjadi kenyataan ketika misi penyebaran agama Islam yang dilakukan ditentang oleh Raja Sunda Galuh waktu itu, yaitu Prabu Angga Larang. Dalam program Dua Dunia yang ditayangkan Trans 7, salah satu santri Syekh Kuro bernama Siti Haifah saat memasuki Raga Mediator mengatakan, saat diusir dari tanah Sunda, Syekh Kuro berkata, "Ingatlah, dengar Prabu musuhku. Tidak akan berhenti perjuanganku sampai di sini. Kelak perjuanganku akan ada yang meneruskan, dari keturunannya sendiri." Petik 2. Ucapan tersebut terbukti. Anak Prabu Angga Larang, Prabu Siliwangi masuk Islam saat menikah dengan Dewi Subang Larang, serta cucu-cucunya menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Rasul Muhammad SAW di tanah Pasundan, yakni Pangeran Walangsungsang, Cakrabuana, Rara Santang Ibu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Kian Santang atau Raja Sangara. Karomah Syekh Kuro selanjutnya, seperti di Himpun Islam Cendekia.com dari berbagai sumber konon kabarnya, beliau membangun Masjid Agung yang megah kemudian dipindahkan secara gaib ke Gunung Sembung Cirebon. Masjid itu diberi nama Mangal Mangil Manguk. Pada masa modern, pernah seseorang Sunda yang berziarah ke makam Syekh Kuro. Dia mendoakan kedua ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji. Tak disangka kedua orang tua anak tersebut saat di Mekah melihat dirinya bersama seorang syekh, yang menurutnya adalah Syekh Kuro. Dengan karomah Syekh Kuro, seseorang yang berziarah di makamnya tersebut diajak berhaji, gaib di Mekah. Wallahualam bisawab, hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Nasab keturunan, silsilah Syekh Kuro. Ayah Syekh Kuro adalah ulama besar di negeri Champa China Muslim yang bernama Syekh Yusuf Sidik. Beliau masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dan Syekh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah. Dari garis nasab ibunya yang bernama Diah Kirana, Syekh Kuro juga masih ada garis silsilah dari Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, beliau masih keturunan Rasulullah SAW. Beliau juga masih saudara seketurunan dengan Syekh Nurjati Cirebon, yaitu dari generasi keempat Amir Abdullah Hanudin. Syekh Kuro menikah dengan Ratna Sondari memiliki anak bernama Syekh Ahmad yang meneruskan perjuangan ayahnya menyebarkan agama Islam di pesantren Kuro Karawang. Saat ini, pesantren itu menjadi Masjid Agung Karawang. Keterkaitan Syekh Kuro dengan Raden Patah. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra Brawijaya Raja terakhir Majapahit, versi Babat dari seorang selir Tiongkok. Selir Tiongkok ini puteri dari Kiai Batong alias Tan Gowat. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Champa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada putra sulungnya, yaitu Arya Damar Bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tiongkok dinikahi Arya Damar alias Swan Leong, melahirkan Raden Kusen alias Kinsan. Menurut Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Tiongkok adalah Siu Banci, putri Tan Gowat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Gowat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bentong alias Kiai Batong, santrinya Syekh Kuro. Karawang pada masa Islam juga merupakan kawasan penting. Pelabuhan Carafam yang sudah eksis sejak masa Kerajaan Sunda tampaknya terus berperan hingga masa Islam. Salah satu situs arkeologi dari masa Islam di Karawang adalah makam Syekh Kuro. Menurut tulisan yang tertera pada panel di depan komplek makam, nama lengkap Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain. Mendirikan pesantren. Pada tahun 1340 Saka, 1418 M, didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon Karawang Barat sekarang, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain, Syekh Abdul Rohman, Syekh Maulana Matkur, dan Nyai Subang Larang.
Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putrinya dari Ki Gedeng Karawang dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafah alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan R.A. yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rohman dan Syekh Maulana Matkur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang sekarang untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan. Kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat uzur, akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal dunia Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya berupa ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata, diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Maha Guru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari Putra Mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 nomor P062 KBPMPJAXII 11/1992 pada tanggal 05 November 1992 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.